wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam, syahrul mubarak, syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa sihat, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Maktus Sarjana Hukum. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Begitu juga para asatidz yang lain yang hadir pada malam hari ini, di antaranya Al-Mukarram Ustaz Ismail, Ustaz Yamin dan yang lainnya. Mudah-mudahan guru kita yang ada berkumpul kita pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Begitu juga ketua DKM daripada Musholah Nurul Huda Bapak RT Matrasim, mudah-mudahan beliau pun sehat panjang umur. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kita masih dapat berkumpul di musholah ini dalam rangka tentunya mengisi kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan, melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Ini merupakan rangkaian kebalikan di bulan suci Ramadan. Kita berharap tentunya ibadah yang baru saja kita laksanakan diterima dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga selalu terlimpah tercurah kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diaku sebagai umatnya dan juga berhak mendapatkan yang namanya syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin. Amin. Amin itu doa. Mudah-mudahan kita semua yang malam hari kumpul di musholah ini diaku sebagai umatnya baginda Nabi dan juga yang dapat mendapatkan syafaatnya. Kalau bukan karena pertolongan Nabi, kalau bukan karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tidak akan di dunia ini berada di tempat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad, kalau bukan karena cintanya kepada Nabi, tidak bakal tentunya Allah menciptakan namanya alam beserta istrinya. Betul kagak betul? Ini ada guru kita Ustaz Ishaq bin Abdul tahu pengampun. Bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih tanpa terasa pada malam hari ini kita sudah masuk yang namanya malam ke-13 kita melaksanakan sholat tarawih yang tentunya kita harapkan fadilahnya. Sholat tarawih pada malam ke-13 ini insya Allah ketika nanti di hari kiamat kita dihindarkan oleh Allah dari segala musibah-musibah yang terjadi di hari kiamat, dengan sama-sama kita melaksanakan sholat tarawih kita pada malam hari ini. Dan juga alhamdulillah diibaratkan suatu pertandingan perlombaan berlari yang dengan jaraknya begitu tempuh, begitu jauh, 30 km. Alhamdulillah malam hari ini kita hampir sudah
memasuki yang namanya setengah tahun. Di bulan suci Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru minkum minan nar." Yang pertama, 10 pertama rahmat, kasih sayang Allah udah kita lewat. Mudah-mudahan kita berharap 10 hari yang pertama yang sudah kita lewati, seluruh rangkaian ibadah kita, dari sholat tarawih, kemudian ibadah-ibadah yang lain, sholat wajib kita, tilawatil Quran kita, tadarus kita, mudah-mudahan semuanya diterima dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, malam ke-13, fase kedua, wa awsatu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena keistimewaan, kemuliaan bulan suci Ramadan, jangan berharap kita tidak akan mendapatkan yang namanya ampunan Allah. Oleh karena jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur pada malam hari ini dalam kondisi apapun kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan malam ketiga setelah 13 tarawih pada malam hari ini. Sesungguhnya apabila yang namanya masuk bulan suci Ramadan, datangnya bulan suci Ramadan, ijazatul khair Ramadan, maka sesungguhnya datangnya bulan suci Ramadan, seluruh pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pintu surga ditutup rapat-rapat, kemudian setan-setan dibelenggu. Kalau setan dibelenggu, kira-kira ada setan kagak di mana? Ada kagak? Masih banyak. Tadi kita mau jalan terawih perasaan habis buka puasa, lontong masuk, benar gak? Teh manis masuk, bihun lontong teman bihun masuk, sambal juga masuk. Kemudian begitu habis makan tahap kekenyangan, akhirnya apa? Udah. Kebetulan guru kita ustaznya datang ke rumahnya, assalamualaikum, tok. Gimana nih terawih enggak? Wah, lu duluan datang, gua nyusul. Jadi gini. Ayo, kenapa? Karena kekenyangan. Itu merupakan bagian daripada godaan ketika kita tidak yang namanya menahan hawa nafsu kita. Semuanya ketika datangnya berbuka, di situ pun ada yang namanya gangguan buat kita. Sebelum maghrib kira-kira 10 menit, 15 menit tuan maghrib. Kalau kata orang ngabuburit aja ya Ustaz. Maghrib jalan-jalan, lihat jalanan seorang dagang lontong, dagang semua macam perasaan pengen ada dalam diri kita. Enak kali itu kalau kita makan. Begitu habis duduk maghrib kita makan, semua belanjaan kagak kemakan. Benar nggak? Kagak kemakan. Artinya manusia ketika pada saat itu, itulah ketika dia lampaskan namanya nafsunya, cuma hanya sekedar begitu doang. Dilawan cuma air 1 gelas sama bihun lontong, udah cukup. Hilang semua rasa yang tadi kita pengen. Benar apa benar? Inilah manusia, di situ diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya di dalam puasa bulan suci Ramadan ini, Allah berikan kita kebahagiaan. 2 kebahagiaan yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama kebahagiaan, yaitu ketika kita berbuka puasa. Dari pagi, dari semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kita tahan yang namanya lapar, haus dan dahaga. Begitu kita sudah datang namanya maghrib, alhamdulillah, perasaan kita senang banget. Di situ kesenangan tidak akan kita dapat selain daripada bulan puasa. Inilah kesenangan yang Allah berikan kepada siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ketika datangnya berbuka, disitulah ada kesenangan yang Allah berikan. Kemudian apa? Yang kedua, yaitu kesenangan ketika nanti dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini
Seluruh kebaikan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini nanti bakal menjadi catatan ketika kita dipanggil oleh Allah. Maka ketika kita berjumpa dengan Allah, di situ akan ada kesenangan buat kita. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin mungkin bulan puasa yang tahun lalu ada mungkin jamaah kita, ada imam rawatib kita yang masih bisa bersama kita. Pada malam puasa tahun ini udah kagak ada. Benar apa benar? Betul apa betul? Udah gak ada. Tapi kita Allah berikan masih pada kesempatan tahun ini, masih diberikan pada malam hari ini, kita bisa berjamaah di mushola Nurul Huda ini dalam rangka kita mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan. Inilah yang kebahagiaan Allah berikan kepada kita semua pada malam hari ini. Jemaah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih ini sudah di fase kedua, yaitu Allah berikan membuka yang namanya pintu ampunan seluas-luasnya. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan yang namanya istiqomah. Sekarang kalau kita hitung dari awal bulan suci Ramadan, kita baca doa yang namanya ampunan Allah, mungkin saya rasa udah gak bakalan gitu. Allahumma inna abun karim tuibul apa-apa anna ya karim. Ya Allah, berikanlah aku ampunan. Engkau maha zat yang pengampun, maka ampunkanlah segala dosa-dosaku ya Allah ya karim. Inilah yang kita mohon inti daripada bulan suci Ramadan. Makanya ketika di bulan suci Ramadan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhirnya itu menjadi orang yang bertakwa. Apa daripada inti takwa tersebut? Intisamul awamir. Sesungguhnya kita melaksanakan apa yang Allah perintah, dan dengan sekuat tenaga kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itulah inti daripada garis besarnya bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya di pertengahan di malam ke-13 ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasari ila maghfiratin min rabbikum wal jannatul arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian bermohon ampun kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan yang namanya surga yang luasnya antara bumi dan langit. Sesungguhnya itu semua diberikan, ditempatkan buat orang-orang yang bertakwa. Bukan dalam arti takwa sama mertua, bukan. Tapi takwa yang sebenar-benarnya di dalam diri kita. Bagaimana kita berusaha dengan sekuat sekemampuan kita menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah, dan juga dengan sekemampuan sekuat pikiran tenaga kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentunya di fase kedua ini kita berharap seluruh rangkaian amal-amal ibadah kita, seluruh amaliyah kebaikan kita, dari tadarus Al-Quran kita, dari sedekah kita, dari amalan kita, semua mudah-mudahan Allah jadikan catatan kebaikan untuk kita nanti akan menjadi bekal kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira kalau kita sudah tarawih, udah 23 rakaat, udah kita tutup dengan witir, kira-kira pulang apa kagak? Pulang apa kagak? Kalau nginep kesianan Pak RT, siapa yang mau ngasih makan? Pulang, artinya begitu pula kehidupan kita di alam dunia ini. Kalau memang kita sudah sampai batas ketentuan waktu umur yang Allah berikan, maka kita akan kembali kepada Allah. Malam hari inilah menjadi catatan buat kita. Inilah menjadi modal ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tentunya saya bersama jamaah Majelis Taubat dan Nasuha
selaku Ketua Al-Muqarrabus Dunawi pada malam hari ini bersilaturahim kepada para guru, para DKM di musola ini. Mudah-mudahan inilah yang kami laksanakan. Bersilaturahim pada tempat ini, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan ini saja yang tentunya dapat saya sampaikan. Terlebih-lebih mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi dan para jamaah hadirin sekalian. Ini saja yang saya dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.